Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah dan disambung kitab Ihya Ulumuddin juz 2. Mudah-mudahan dalam mengaji kitab ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dapat memahami dan mengamalkan apa yang diajarkan dalam kitab Bidayah dan kitab Ihya. Pembahasan malam ini yaitu sampai pada Adabul Jum'ah ya, halaman 53 ya, baris kiri. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya. I'lam ketahuilah annal jum'ata sesungguhnya salat Jum'ah Idul Mu'minina itu hari idnya orang-orang mukmin. Jadi menurut Imam Ghazali, sholat Jum'ah itu idnya orang-orang mukmin, yaitu salah satu ya di antara id sholat id yang lain. Wahia afdholus sholawat ya. Di dalam syarahnya dijelaskan sholat Jumat itu paling utamanya sholat. Wa yaumuha afdalu ayyamil usbu, dan hari Jumat itu merupakan hari yang paling utama dalam seminggu. Wa aqdamu indallah min yaumil fitri wa yaumil adha, dan paling agung di sisi Allah dibandingkan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ini penjelasan keutamaan hari Jumat. Amma yaumu Arafah, adapun hari Arafah bahwa afdhalu minha, hari Arafah itu paling mulia di antara hari Jumat. Ada yang lebih istimewa lagi, yaitu yaum Arafah. Nah, selanjutnya wa huwa yaumun syarifun, wa huwa bermula hari Jumat, yaumun itu hari syarifun yang mulia. Khassa telah mengkhususkan siapa Allah aja maha agung wa jalla dan maha luhur bihi dengannya hadhil ummah, yaitu pada umat ini. Menurut Imam Ghazali ya, bahwa Jumat ini hari istimewa bagi orang-orang mukmin di antara hari-hari yang lain. Dan menurut Imam Ghazali, hari Jumat merupakan hari yang mulia yang dikhususkan oleh Allah ya bagi umat, yaitu tentu yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ini pentingnya kita ngaji ya, supaya mendapatkan tambahan ilmu tentang kemuliaan-kemuliaan di hari Jumat. Wa fihi, dan itu di dalam hari Jumat, saatun ya, bermula waktu mubhamatun ay ahfahallahu ta'ala fih, yaitu waktu yang
telah disembunyikan oleh Allah, atau mubhamah yang sudah dipahami. Itu maksudnya di hari Jumat itu ada satu waktu yang waktu ini sangat istimewa, yaitu terkabulnya sebuah doa. La wafaquha, ya, tidak la yuwafiquha. Ini ada perbedaan antara yang disarah dengan yang di pinggir. Kalau di pinggir la wafaquha, tapi di dalam sarah la yuwafiquha. Ya, la yuwafiquha, ya, tidak menepati, ya. Ha itu kembali kepada sa'ah tadi. Siapa abdun, seorang hamba, failnya di belakang, ya. Muslimun yang muslim, yas'alu meminta siapa abdun muslim, Allah pada Allah Ta'ala maha tinggi Allah, fiha di dalam tilkas sa'ah, fiha pada waktu tersebut. Hajatan berupa hajat, min hawa ijiddin, yaitu dari segala kebutuhan urusan agama, wa dunia dan dunia, illa a'tahu, kecuali memberikannya siapa Allah iyaha pada hajat tersebut. Nah, ini penjelasan Imam Ghazali ini, bahwa di hari Jumat ada waktu istimewa, ya, yang tidak ada di hari-hari lain. Maka siapapun seorang hamba yang muslim itu, yang bisa menepati waktu itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan minta segala hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, janjinya illa a'tahu, kecuali Allah akan mengabulkan doa dan hajatnya, ya. Itu illa a'tahu iya, itu, ya. Nah, nanti kapan itu waktunya, masih belum dijelaskan. Fasta'id, karena itu fasta'id, maka bersiaplah. Karena ada waktu yang istimewa ini, yang doanya itu dikabulkan oleh Allah, maka bersiap-siaplah untuk menyambut waktu ini. Ya, laha kepada sya'ah, ya, kita disuruh bersiap-siap laha untuk menyambut sya'ah, min yaumil khamisi, dari hari Kamis. Itu dari hari Kamis oleh Imam Ghazali, kita disuruh untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan waktu tersebut. Bagaimana cara menyambutnya? Ya, nanti ada penjelasan. Bisa dengan puasa hari Kamis, terus hari Jumat boleh puasa, hari Sabtu boleh puasa. Ini kalau mau menambahkan. Jadi kalau puasa hari Jumat tok itu nggak boleh. Tapi kalau didahului hari Kamis boleh, tapi sesudah hari Kamis, Jumat puasa, Sabtu juga puasa. Jadi 3 hari ini diperbolehkan untuk berpuasa. Yang tidak boleh itu misalkan khusus hari Jumat tok, itu. Karena ini tidak ada dasarnya. Nah, sedangkan yang hari Senin Kamis, ya, itu jelas ada dasarnya. Kemudian yang Kamis, Jumat, Sabtu, ya, juga ada dasarnya.
Bitan divisiabi, ya, persiapannya salah satu dengan membersihkan pakaian, ya. Jadi untuk menyambut kedatangan hari yang mulia, pakailah ya pakaian yang istimewa. Wabikasrat tasbihi, dan dengan memperbanyak tasbih, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Wal istighfar, dan membaca banyak istighfar, tasbih, ya, atau istighfar, sholawat, ya, ini lebih sama-sama istimewa. Asyatal khomisi, yaitu mulai masuk waktu ba'da asarnya hari Kamis. Jadi asyatal khamis itu waktu ba'da asar, itu sudah mulai, ya, mempersiapkan diri, ya, dengan memakai pakaian yang baik, kemudian zikir, istighfar, tasbih, dan sholawat. Fa innaha, maka sesungguhnya sya'ah, ya, sya'atun itu waktu tawaza yang itu qabil, ya, yang sebanding, ya, fil fadli, dalam keutamaannya, sa'atul ijabah, yaitu waktu ijabah, waktu terkabulnya doa al-mubhamah yang dipahami, fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat. Jadi hari Kamis ini termasuk ba'da asar, ini hari yang juga istimewa. Wa qala ba'dus salaf, ini dalam syarahnya, ya, dijelaskan, telah berkata sebagian ulama salaf, inna moha ta'ala fadlan siwa arzakil ibad la yu'ti min dalikal fadli illa man salahu asyatal khamis, gitu. Jadi sesungguhnya Allah, ya, memberikan satu anugerah selain rezeki untuk hamba-hambanya yang tidak diberikan keutamaan tersebut kecuali orang yang memintanya pada sore hari Kamis ini. Wa yaumul jum'ah, dan wa yaumal jum'ati, dan hari Jumat. Gitu. Jadi ini waktu-waktu yang memiliki keistimewaan. Selanjutnya wanwi, dan niatlah, ya, saumal jum'ati, niat puasa hari Jumat. Lakin ma'al khomisi, serta disertai, ya, puasa Kamis, awis sabti, atau Sabtu. Jadi kalau hanya Jumat tok, ya, ini, ya, tidak dianjurkan. Tapi kalau mau puasa Jumat, ya harus dibarengi Kamis atau Sabtu. Idja'a, karena telah datang, fi ifradiha, ya, dalam ya, tunggalnya, ayyamul Jumat bisaum, yaitu pada hari Jumat dengan semuanya, naha, melarang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ini idja'a fi ifradiha nahyun, ya, karena telah datang fi ifradiha, hanya puasa pada hari Jumat tok, ya, nahyun, yaitu larangan, apa nahyun, apa larangan, qala sallallahu alaihi wasallam, la yasum ahadun yaumal Jumat illa ayyasuma qablahu au yasuma ba'dahu, rawahu Saikhoni. Berarti hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Saikhoni, yaitu Bukhari Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumus sabti illa fi maftaradu alaikum wasanimat kurun biqolihi fa idza tola'a. Ya, jadi jelas bahwa puasa Jumat toktil ini dilarang. Kalau mau ditambah hari Kamis
atau hari Sabtunya. Kemudian selanjutnya faida tolah, maka apabila telah muncul alaika kepadamu as-subhu apa waktu subuh, ini sudah masuk waktu subuh, wahtasil, maka hendaklah mandi. Ya, ini. Jadi ketika sudah masuk waktu subuh, wahtasil, maka mandilah. Fa in ghuslal jum'ah, fa inna ghuslal jum'ah, maka sesungguhnya mandi Jumat wajibun, itu wajib ala kulli muhtalimin, ya, bagi orang yang telah mimpi basah. Itu bagi orang yang mimpi basah hukum mandinya itu wajib gitu. Aisabitun muakkadun, yaitu perkara yang sudah jelas, ya, dikokohkan. Ala kulli man balagha mabaligh rijal wa innama lam yajib al ghuslu lil khubar. Jadi kalau wajib ini bagi orang yang muhtalim, ya, yang mimpi basah tadi. Tapi kalau yang tidak, ya tidak wajib, maka jatuhnya adalah sunnah. Setelah itu summa tazayyana, kemudian tazayyan itu memais, ya, berpais, maksudnya menggunakan hal-hal yang untuk memperbaiki diri, ya, menghiasi diri, ya, seperti bisyabi dengan pakaian, albid yang putih. Jadi kalau hari Jumat, ya, disunahkan memakai pakaian yang putih. Waya bermula asyab albid afdolus syab, itu pakaian yang paling utama. Fi kulli zamanin, pada setiap zaman. Haitsula udhra, sekiranya tidak ada uzur. Fa innaha, maka sesungguhnya pakaian putih ahabus syab, itu pakaian yang paling dicintai, ya, paling disenangi ilallahi, kepada Allah Ta'ala, liqaulihi, karena dasarnya adalah hadis Nabi, albisu min syabikum albayal. Jadi albisu, pakailah min syabikum, dari pakaianmu, albayat, yang warna putih. Fa innaha, maka sesungguhnya pakaian putih, min khairi syabikum, itu sebaik-baiknya pakaian kalian. Wa kafanu, dan mereka mengkafani fiha, ya, dengan pakaian putih, mautakum, yaitu orang yang meninggal di antara kamu. Ini keutamaan pakaian putih itu, sekaligus, ya, bisa mengingatkan, ya, bahwa suatu saat kita juga pasti akan mati, dan ketika mati itu kita akan dikafani dengan kain putih. Wastakmal, dan hendaklah menggunakan minat thayyibi, dari yang baik-baik, ya, atyabu ma indaka, jadi pakailah yang baik-baik, atyabu ma indaka, sebaik-baik apa yang ada pada dirimu, ya, ya, misalkan ini seperti kayak wewangian, ya, itu pakailah wewangian yang paling baik yang kamu punya, ma indaka. Wa baligh fi tadhimi badanika bil khalqi, ya, dan sampai lanjutkan fitan dimi badanika, ya, di dalam membersihkan badanmu, ya, badannya mandi dengan sabun yang bersih, sampoan, bil khalqi, ini dengan mencukur, ya. Kalau mau mencukur dapat sunnah itu ya hari Jumat, baik nyukur rambut, nyukur kumis, dan nyukur yang lainnya. Wal qasi, dan, ya, mencukur syarib, yaitu jenggot, ya. Wataklim, dan memotong kuku,
itu juga sunnah di hari Jumat. Wasiwaki, dan menggunakan siwak. Ya, siwak ini ya, kalau siwak dipahami menurut istilah yang lazim, yaitu berupa kayu yang warnanya agak kecoklatan, coklat muda. Itu biasanya digunakan untuk membersihkan sela-sela gigi. Tapi dalam zaman modern ya, gosok gigi itu sudah masuk kriteria siwak. Ya, sebab apa? Ya, sebab ada kemiripan, yaitu ada serabutnya. Kayu siwak itu ada serabut tipisnya. Jadi kalau dibuat membersihkan gigi itu tidak melukai gusi. Begitu juga ketika kita gosok gigi ya, dengan pasta gigi yang tujuannya itu adalah membersihkan sisa-sisa makanan atau kotoran yang ada di sekitar gigi kita. Jadi as-siwak ya maknanya bisa dua ya. Kalau kita gosok gigi itu juga masuk siwak. Tapi kalau kita mau pakai tambahan dengan kayu siwak, ya itu lebih utama. Nah, namun jangan memahami siwak ini ya sebatas tekstual ya. Contoh, ada orang yang memahami bahwa bersiwakan ketika sebelum sholat itu sunnah ya. Tapi dia lupa diri, tidak menggunakan siwak yang bentuk lain seperti gosok gigi. Apa dampaknya kalau kita hanya mengandalkan siwak yang kayu? Dampaknya akan terasa ya. Pasti orang-orang yang hanya menggunakan siwak tok itu pasti kotoran-kotoran di sela-sela gigi itu masih ada. Dan itu kalau bertahan ya berminggu, berbulan, bertahun-tahun, tentu siwak ini yang dipakai karena ngejar sunnah itu pasti memiliki aroma yang tidak sedap. Karena selama 5 waktu bahkan sunnah pun langsung seret-seret gitu. Dan biasanya diikat di tasbih. Nah, coba bisa dibayangkan kalau itu dilakukan secara terus-menerus ya tanpa gosok gigi yang benar, itu nggak bisa dibayangkan itu bau kayu siwak yang digunakan secara rutin seperti itu. Maka kalau kita hanya memahami seperti ini, justru yang ada nampak kumuh, ya, nampak tidak tandib, tidak bersih. Sebab apa? Ya sebab ini ada aroma bau yang pasti menyengat. Itu. Maka lebih sempurna kalau kita menggunakan dua model. Yang satu ya gosok gigi, itu siwak yang sudah modern, yang sudah menggunakan siwak dalam perkembangan zaman. Tapi kalau mau ditambah siwak yang kayu ya boleh, cuma dengan catatan tadi ya sering dipotong, diganti atau dicuci gitu. Kalau dibiarkan seperti yang ada di kampung-kampung itu ya, itu bisa membuat bau yang tidak sedap. Maka kalau dipahami seperti ini, siwak hanya sekedar untuk ngejar pahala, maka dampak yang ada di sekelilingnya tentu merasakan tidak nyaman. Ini mau sholat tapi kok ada bau yang menyengat gitu. Maka tentu tujuan daripada siwak tidak seperti itu. Karena itu ya perlu memahami makna siwak ini secara lebih utuh lagi ya. Sama kayak istinja ya. Kalau istinja di zaman dulu itu kan pakai batu. Nah, sekarang di pesawat dimanapun itu sudah ada model lain yang memiliki fungsi yang sama membersihkan, yaitu berupa tisu
yang khusus untuk istinja itu ada. Nah, kemudian disempurnakan dengan air, ditambah lagi dengan sabun. Nah, tentu ini memiliki tingkat kebersihan yang ideal dibandingkan ya hanya batu ya, apalagi batu tok ya, ini pasti ada kemungkinan masih tidak sempurna, maka disunahkan ya ada batu ada air. Kalau di zaman sekarang ya, tisu yang khusus untuk istinja sudah ada dan itu memiliki fungsi yang sama, yaitu membersihkan. Maka makna tisu ya ini juga bisa menggantikan posisi batu gitu. Ini menggunakan metode kias itu. Kemudian selanjutnya wasairi anwa'in nadhofah, dan semua macam-macam kebersihan, wa tatyibir raihah, dan menambah wewangian ya, wa huwa bil miski, yaitu dengan minyak misik atau minyak-minyak yang lain gitu. Summa bakaro, selanjutnya setelah rapi ya, pakaiannya semua dipotong, kukunya semua, rambut-rambut dipotong dengan rapi ya, minyak wangi yang enak baunya. Summa bakaro, kemudian berangkat pagi-pagi ilal jami, ke masjid jami. Ini. Wa as'a, dan hadirlah ilaihi, di masjid, alal hayyinah, dalam keadaan ya hayyinah, itu keadaan yang nyaman, wasakinah, dan tenang. Jadi menuju masjid itu dalam kondisi yang nyaman dan senang ya. Faqad qala, maka sungguh telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa kok harus berangkatnya agak lebih awal gitu. Man, barang siapa roha, yang berangkat ke masjid, ilal jum'ati, ke Jumat, ay wadakhala fil masjid fis sa'atil ula, pada jam pertama, itu maksudnya ya waktu-waktu masih kosong ya. Faka'an nama korroba badanatan, maka seolah-olah dia telah berkurban, yaitu dengan onta. Ini kalau datangnya paling awal. Ay wahidun minal ibil, yaitu satu onta. Waman roha, dan barang siapa datang ke masjid fis sa'atis saniyah, pada waktu yang kedua, ya sudah mulai rame ya, tapi ya masjid masih bisa masuk ke dalam. Faka'annama qarraba baqaratan, maka seolah-olah dia berkurban dengan sapi. Ini nilai pahalanya ya. Jadi nilai pahalanya di hadapan Allah kalau datangnya lebih awal itu seperti pahalanya orang berkorban unta. Kalau level kedua itu seperti orang berkorban yaitu baqarah, sapi. Waman roha fis sa'ati salisah, dan barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, faka'annama qoroba kabasan, seolah-olah dia itu sedang berkorban kambing ya. Waman roha fis sa'ati rabi'ah, barang siapa yang datang ke masjid pada waktu yang keempat ya, ini sudah mulai mepet ya. Faka'annama qarraba dajajatan, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan ayam. Jadi ayam, kemudian kambing, sapi, onta. Ini tingkatan seolah-olah pahalanya itu seperti orang berkorban itu. Bagaimana kalau orang yang datangnya lebih mepet lagi? Waman roha fis sa'atil khamisah, barang siapa yang datang ke masjid pada waktu yang kelima, itu sudah mepet lagi. Faka'annama qarraba
bedotan, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan telur itu, jadi lebih mengecil lagi. Fa idza kharaja al imam, maka apabila telah keluar siapa al imamu imam, ya. Jadi ketika imam sudah mulai naik ke mimbar, tawiyat as-suhuf wa rafi'atil aqlam, telah ditutup apa as-suhufu, buku catatan, wa rafi'at dan diangkat apa al-aqlamu, yaitu pena. Jadi maksudnya ketika imam sudah mulai naik ke mimbar, itu buku yang digunakan untuk mencatat orang-orang yang hadir di masjid, siapa yang mencatat, yaitu ya malaikat itu, yaitu ay fala taktubul malaikah ahadan min hadiril jum'ah. Jadi malaikat sudah tidak nyatat lagi orang-orang yang hadir pada hari Jumat setelah ya khotib itu sudah mulai naik ke mimbar, ya sudah lisuudil mimbar, ya, itu sudah mulai ditutup buku catatan malaikat. Wastama'at, dan kumpul siapa al malaikatu malaikat indal mimbar, di hadapan mimbar. Yastami'una, mereka mendengarkan, ya, adzikra dzikir, yaitu al khutbah, yaitu khutbah. Ya, ini makna adzikra adalah ayil khutbah, yaitu khutbah. Wa yuqalu, dan dikatakan inanna, sesungguhnya manusia, fi qurbihim, di dalam dekatnya mereka, indan nadhuri, ketika memandang ila wajhillah, kepada wajah Allah Ta'ala, ala qadri bukurihim, sesuai dengan datang di waktu paginya mereka, ilal jum'ati, pada hari Jumat. Nah, ini ada pendapat sejauh mana ya kehadiran kita di waktu Jumat itu nanti sebagaimana pada saat manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mau antreannya itu nanti paling depan, ya datanglah pada hari Jumat itu lebih awal dibandingkan yang lain. Summa idza dakhalta, kemudian apabila kamu masuk al-jami'ah, yaitu pada masjid jami', fatlub, maka carilah as-sofa al-awwal, yaitu barisan yang pertama. Ya, ini idealnya. Jadi kalau datang ke masjid, carilah baris yang pertama. Fa idza jama'anna istama, dan ketika telah berkumpul siapa annasu, manusia, fala tatakhatta riqabuhum, ya, maka ya fala tatakhatta riqabuhum wa illa tamar baina aidihim wa hum yusalluna wajlis biqurbi haitin au ustuwanatin hatta la yamuru baina yadaika wala taqutu hatta tusolli at-tahiyah wal ahsan an tusolli arba'a raka'atin. Ya, wa yuqalu inan nas fi qurbihim, ya, kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan ya bisa kita amalkan, ya, kita perbaiki ya, pada saat hari Jumat, supaya kita memiliki keistimewaan, memperoleh keistimewaan yang ada pada hari Jumat.